Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosyid Ridho, NIM 11181064 dari program studi informatika. Materi yang akan saya jelaskan yaitu ada IP dan netmask, subnetting, routing, transport layer, aplikasi DNS, aplikasi layer SNP, dan yang terakhir itu adalah analisis QoS. IP address adalah sederetan angka biner 32 bit yang terdiri menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 8 bit biner yang dipisahkan dengan tanda titik. IP address digunakan sebagai alamat dalam hubungan antar host di internet sehingga dapat berkomunikasi dengan yang lain. IP address dibagi menjadi dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Network ID yang akan menentukan alamat dalam jaringan, sedangkan host ID menentukan alamat dari peralatan jaringan yang sifatnya unik untuk membedakan antara satu mesin dengan mesin yang lainnya. Subnetting adalah sebuah mekanisme perhitungan pembagian network menjadi network dengan skala yang lebih kecil. Subnetting dilakukan dengan meminjam nilai bits yang dialokasikan pada host ID sehingga memungkinkan pengguna IP address yang lebih efisien. Disinilah fungsi subnetting dibutuhkan. Berikut ini cara untuk melakukan subnetting. Ketahui desimal 255.255.255.0 dengan biner yang tertera di situ. Dari nilai biner di atas berarti alokasi porsi bit untuk network ID sebanyak 24 bit dan porsi untuk host ID ada 8 bit. Dengan porsi sebanyak 8 bit, maka maksimal IP address adalah 254. Karena kebutuhan perusahaan tersebut hanya 60 IP address, maka porsi host ID akan dikurangi dengan metode subnetting. Pertama, kita ubah jumlah IP yang kita butuhkan menjadi angka biner 60, yaitu 11100. Kalau kita perhatikan dengan jumlah kurang lebih 60 IP address, kita membutuhkan 6 bits nilai biner, maka kita kurangi alokasi bit pada host ID yang sebelumnya 8 bit menjadi 6 bit. Bahwa subnetmask host ID dipresentasikan dengan nilai biner 0. Subnet awal 8 bit, subnet baru yaitu menjadi 6 bit. Desimalnya menjadi 255.255.192 dengan alokasi bit host ID 6 digit. Maka kita memiliki alokasi IP address dalam subnet baru memiliki adalah 11111 dalam bilangan biner atau 63 IP address dalam desimal. Dengan adanya bentuk address dan broadcast address, maka IP yang kita pasang pada device jaringan maksimal adalah 62 IP address. Contohnya yaitu range IP address dari 192.168.0.1 sampai 192.168.062. Netmasknya ada 255.255.255.192. Network 192.168.0.0. Broadcastnya ada 192.168.0.03. Berikut ini tabel subnet IP kelas A, B, dan C. Kenapa ya kelas A, B, dan C? Karena kelas tersebut yang lazim digunakan untuk subnetting dan routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan rute dan informasi. Route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Proses routing bekerja pada layar 3 osi. Berikut ini contoh dari routing protokol, ada static, default, dan dynamic. Selanjutnya kita akan bahas lebih jauh yaitu static routing. Static routing merupakan rute yang secara manual dimasukkan oleh sang administrator ke dalam konfigurasi device untuk mendefinisikan alamat interface mana sebuah paket yang dengan tujuan akan dilewatkan. Static routing digunakan pada network yang mempunyai sedikit perangkat dan sifat rootnya tetap. Static routing juga tidak dapat menangani perbedaan rute secara otomatis bila yang didefinisikan sebelumnya mengalami kegagalan jaringan. Selanjutnya ada dynamic routing. Dynamic routing protokol yang berjalan adalah router akan dapat menentukan secara otomatis lewat mana suatu paket dengan sebuah tujuan akan dikirimkan.
Apabila terjadi gangguan jaringan pada suatu link, router secara otomatis akan memindahkan trafik melewati link yang tidak mengalami gangguan, dan akan secara otomatis menginformasikan ke router-router lain dalam suatu domain bahwa terjadi perubahan routing, dan router yang terkait perubahan routing tersebut akan otomatis melakukan update routing. Default route adalah salah satu cara yang paling mudah untuk melakukan routing tanpa menambahkan identitas jaringan. Untuk konfigurasi default routing ini cukup simpel, yaitu IP route, masukkan 0.0.0.0, di mana angka 0.0.0 adalah pada urutan pertama adalah keseluruhan IP yang akan dituju, artinya semua IP yang akan dituju. 0.0.0 yang pada urutan kedua adalah keseluruhan subnet mask yang akan dimasukkan ke dalam tabel routing. Dan untuk angka 192.168.1.1 adalah jalur IP yang akan dilewatkan, atau biasa diartikan dengan sebutan gateway. Macam-macam routing dinamik, yaitu ada RIP, Routing Information Protocol. Routing Information Protocol merupakan routing informasi yang memberikan routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian router selanjutnya akan memberikan informasi dengan yang diperlukan oleh RIP, yaitu host, network, subnet, route, default. Yang kedua ada IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. The Interior IGRP adalah sebuah routing protokol berpemilik yang dikembangkan pada pertengahan 1980 oleh Cisco System. IGRP memiliki hop maksimum 255, tetapi defaultnya adalah 100. IGRP menggunakan dan garis menunda secara default untuk menentukan rute terbaik dalam sebuah internet network. Yang ketiga adalah ISIS, Intermediate System to Intermediate System, yaitu adalah jaringan protokol antar jaringan negara yang berfungsi untuk sebagai informasi jaringan negara melalui jaringan tersebut untuk membuat sebuah topologi jaringan. ISIS maksud utama untuk penghubung OSI paket dari CNLP, Connectionless Network Protocol, tapi telah mempunyai kapasitas untuk menghubungkan paket IP. Ketika paket IP terintegrasi dalam ISIS, menyediakan kemampuannya untuk menghubungkan protokol luar dari OSI family seperti IP. Yang keempat ada RIP version 2. Secara umum RIP version 2 tidak jauh berbeda dengan RIP version 1. Perbedaan yang ada terlihat pada informasi yang ditukarkan antar router. RIP version 2 informasi yang dipertukarkan, yaitu terdapat autentikasi pada RIP version 2 ini. Persamaan dengan RIP version 1 yaitu Distant Vector Routing Protocol, Metric Rupa Hopcon, Max Hopcon ada 15, menggunakan port 520, jalankan auto summary secara default. Selanjutnya ada OSPF, Open Shortest Path First, adalah routing protokol link state yang dikembangkan oleh IETF sebagai pengganti RIP. Sifat OSPF adalah open, artinya vendor apapun dapat memanfaatkan routing protokol ini. Memanfaatkan algoritma shortest path first, yaitu di mana jalur terbaik adalah jalur yang mempunyai kumulatif cost yang paling rendah. Tidak ada batasan penentuan cost ini. OSPF berdasarkan metrik dari cost yang berbeda-beda antar vendor. Ada 5 tipe paket yang digunakan oleh OSPF, yaitu download paket, link state request, link state update, database description, dan yang terakhir link state acknowledgement atau ACK. Selanjutnya ada EIGRP, yaitu Interior Gateway Routing Protocol. Distant Vector Protocol merawat satu set metrik yang kompleks untuk jarak tempuh ke jaringan lainnya. GRP menggabungkan juga konsep link state protocol. Broadcast diupdate setiap 90 detik ke semua IGRP. Setiap update hanya memasukkan perubahan jaringan. IGRP hanya cocok untuk jaringan besar. Yang ketujuh yaitu ada BGP, Border Gateway Protocol. BGP adalah sebuah sistem antar autonomous routing protocol. Sistem autonomous adalah sebuah jaringan atau kelompok jaringan di bawah administrasi umum dan dengan kebijakan routing umum. BGP digunakan untuk pertukaran informasi routing internet dan merupakan protokol yang digunakan untuk penyedia layanan internet atau ISP.
Pelanggan jaringan seperti perguruan tinggi atau perusahaan biasanya menggunakan sistem Internet Gateway Protocol seperti RIP atau SPF untuk pertukaran informasi routing dalam jaringan mereka. Jika penyedia layanan menggunakan BGP untuk bertukar root dalam suatu autonomous, maka protokol disebut sebagai interior BGP. Yaitu ada transport layer. Transport layer ini adalah menyediakan layanan pengiriman dari sumber data menuju ke tujuan data dengan cara membuat local connection antar keduanya. Layer ini berfungsi untuk memecah data dan membangun kembali data yang diterima dari application layer ke dalam aliran data yang sama antara sumber dan pengirim data. Adapun layanan pada transport layer yaitu ada satu flow control. Lapisan transport bertanggung jawab untuk kontrol aliran. Flow control mencegah host pengirim membanjiri buffer di host penerima, yaitu akibatnya data hilang atau rusak. Yang kedua ada reliabilitas. Paket mungkin hilang selama transportasi karena kongesti jaringan dan kesalahan. Dengan menggunakan kode deteksi kesalahan seperti checksum, maka protokol transport dapat memeriksa bahwa data tidak masuk dan memverifikasi penerimaan yang benar dengan mengirim ACK dan pesan NACK ke pengirim. Yang ketiga ada multiplexing. Multiplexing adalah teknik untuk mengirimkan atau menerima beberapa jenis data yang berbeda sekaligus pada saat bersamaan melalui suatu media network saja. Yang keempat ada service point addressing. Lapisan transport tidak hanya menangani pengiriman atau source to destination dari komputer yang satu ke komputer yang lain, namun lebih spesifik kepada deliver jenis message untuk aplikasi yang berlainan. Yang kelima ada segmentation dan reassembly. Sebuah pesan dibagi dalam segmen-segmen yang terkirim. Setiap segmen memiliki sequence number. Sequence number ini yang berguna sebagai lapisan transport untuk merakit atau reassemble segmen-segmen yang terpecah atau terbagi tadi menjadi message yang utuh. Yang keenam ada connection control. Lapisan transport dapat berperilaku sebagai connectionless atau connection oriented. Adapun protokol transport layer yaitu ada pertama TCP. TCP adalah Transmission Control Protocol, yaitu merupakan protokol berorientasi koneksi. TCP menimbulkan overhead tambahan untuk mendapatkan fungsi. Fungsi tambahan yang ditetapkan oleh TCP adalah pengiriman urutan yang sama, pengiriman yang handal, dan flow control. Protokol ini menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. TCP baik digunakan untuk aplikasi browsing, chatting, email, dan sebagainya. Adapun karakteristik TCP yaitu reliable, full duplex, connection oriented, memiliki layanan flow control, melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi, mengirimkan paket secara one-to-one. Yang kedua ada UDP. UDP singkatan dari User Datagram Protocol, adalah suatu protokol lapisan transport TCP yang mendatangkan komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa koneksi connectionless antara host dalam jaringan yang menggunakan TCP. UDP memiliki keuntungan pengiriman data yang low overhead, yaitu potongan-potongan komunikasi dalam UDP disebut datagrams. Adapun karakteristik dari UDP yaitu connectionless. Pesan-pesan akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang hendak bertukar informasi. Kedua ada unreliable, tidak andal, yaitu pesan-pesan UDP akan dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement, yaitu diacak protokol. Yang ketiga ada UDP menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. UDP juga menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Adapun contoh protokol aplikasi menggunakan UDP adalah DNS, SNMP, TFTP, dan SAN RPC. Adapun perbedaannya TCP dan UDP ialah
Selanjutnya ada application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah web server, mail, FTP, DHCP, Telnet, DNS, dan SNMP. Itu ada web server. Web server terbagi menjadi dua, HTTP dan HTTPS. HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web. Fungsi HTTP menjawab antar klien dan server dan membuat hubungan TCP/IP ke port tertentu di host yang jauh. Biasanya port HTTP yaitu port 80. Yang kedua ada HTTPS. HTTPS adalah versi amannya HTTP. Kenapa versi amannya? Karena dari HTTPS ini menyediakan data sesi menggunakan protokol SSL yaitu Secure Socket Layer atau protokol TLS Transport Layer Security. Pada umumnya port HTTPS adalah 443. Fungsi untuk HTTPS melakukan enkripsi informasi antar browser dengan web server yang menerima informasi. Selanjutnya ada mail. Antara mail terbagi menjadi 3 yaitu SMTP, POP3, dan IMAP. SMTP yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Ini adalah suatu protokol yang digunakan untuk mengirim surat elektronik di internet. SMTP menggunakan protokol TCP dan port 25. Yang kedua ada POP3, Post Office Protocol version 3. Sesuai dengan namanya merupakan protokol yang digunakan untuk mengelola email. Fungsi POP3 digunakan untuk mengambil surat elektronik dari server mail menggunakan TCP dan port 110. Yang terakhir ada IMAP, Internet Message Access Protocol, yaitu protokol standar untuk mengambil email dari server, lebih kompleks dari POP3. Fungsi IMAP adalah memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, menghapus pesan email yang ada. Selanjutnya ada FTP. FTP adalah File Transfer Protocol, adalah sebuah protokol internet yang merupakan standar untuk pentransferan berkas komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. FTP menggunakan protokol TCP pada port 21. FTP berfungsi untuk melakukan pengunduhan atau pengunggahan berkas-berkas komputer antar klien FTP dan server FTP. Selanjutnya ada Telnet. Telnet adalah suatu protokol yang digunakan untuk melakukan remote access, yaitu mengakses suatu mesin dari jarak jauh berbasis teks. Yang terakhir ada DNS. DNS merupakan Domain Name System, database terdistribusi yang diimplementasikan secara hierarkis dari sejumlah name server. DNS menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar di dalam jaringan komputer, misalkan internet. DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama host untuk mendata setiap server transmisi surat yang menerima surat elektronik untuk setiap domain, yaitu seperti alamat IP dijadikan host. Selanjutnya ada SNMP, Simple Network Management Protocol. SNMP merupakan protokol untuk manajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP. Peralatan itu antara lain switch, router, modem, komputer, server, dan lain-lain. SNMP menggunakan data-data yang terdapatkan di komunikasi UDP dengan device atau peralatan yang masuk dalam jaringan tersebut. SNMP dapat meminta data ataupun melakukan setting kepada peralatan yang bersangkutan. SNMP merupakan protokol untuk manajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP. Peralatan itu antara lain switch, router, modem, komputer, dan lain-lain. SNMP menggunakan data-data yang didapatkan dari komunikasi dengan device peralatan masuk dalam jaringan tersebut. Selanjutnya ada QoS, Quality of Service. Quality of Service adalah mengacu pada teknologi apapun yang mengelola lalu lintas data untuk mengurangi paket loss, latensi, dan jitter pada jaringan. QoS mengontrol untuk dan mengelola sumber daya jaringan
dengan menetapkan prioritas untuk tipe data tertentu pada jaringan. Adapun parameter QoS yaitu paket loss. Paket loss adalah tautan jaringan menjadi padat dan router dan saklar mulai menjatuhkan paket. Ketika paket dijatuhkan sama komunikasi waktu nyata seperti panggilan suara atau video, sesi-sesi ini dapat mengalami jitter atau kesenjangan dalam ucapan. Jitter adalah hasil dari kemacetan jaringan, perubahan waktu, dan perubahan rute. Terlalu banyak jitter dapat menurunkan kualitas komunikasi suara dan video. Selanjutnya ada latensi. Latensi adalah waktu yang digunakan pada suatu paket untuk melakukan perjalanan dari sumbernya ke tujuannya. Latensi harus sedekat mungkin dengan 0. Jika voice over IP memiliki jumlah latensi yang tinggi, ia dapat mengalami gema dan audio tumpang tindih. Selanjutnya ada bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas tautan komunikasi jaringan untuk mengirimkan jumlah data maksimum dari satu titik ke titik lainnya dalam jumlah waktu tertentu. QoS mengoptimalkan jaringan dengan mengelola bandwidth dan menetapkan prioritas untuk mengaplikasikan membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada yang lain. Selanjutnya adalah Mean of Opinion Score, adalah metrik untuk menilai kualitas suara yang menggunakan skala 5 poin dengan 5 menunjukkan kualitas tertinggi. Sekian review materi UAS Jarkom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.